Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Auli Adaha, NIM 22002134 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan analisis mengenai konsep dasar, jenis dan fungsi komunikasi organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama, meskipun setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi akan ada dua tujuan di setiap berjalannya sebuah lembaga atau organisasi, yaitu tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi memang disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Artinya ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Artinya, organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Seluruh anggota dalam organisasi biasanya berharap akan mendapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, lebih tepat dan lebih akurat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga dalam pengerjaan tugas-tugas atau tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemimpin atau harapan yang memang menjadi tujuan dari organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Kata dasarnya adalah regulasi, yang artinya berurusan dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan, menyampaikan berbagai macam standar operasional, prosedur, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi. Setiap individu di setiap level bisa memahaminya. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural dalam fungsi regulatif ini juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Kebijakan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh orang yang mempunyai kewenangan di atas Anda. Anda mau tidak mau harus mengikuti karena orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan. Yang ketiga, fungsi integratif. Integratif artinya adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi, ketika akan masuk di sebuah lembaga atau sebuah organisasi, harus menyatu dengan aturan-aturan, dengan tata cara, dengan strategi yang memang sudah menjadi rule-nya. Sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjaannya atau karyawan-karyawannya, staf-stafnya yang ada di lingkungan organisasi itu bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga tersebut.
Yang keempat, fungsi persuasif. Setiap pimpinan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah, karena biasanya melalui persuasif, ajakan-ajakan yang menggunakan frasa, ajakan yang baik biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial, akan lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural, kewenangan, atau mengikuti garis perintah dalam mengatur sebuah organisasi. Gaya komunikasi juga turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi di dalam organisasi, yang terdapat minimal ada 6, yaitu yang pertama, the controlling style. Sifatnya mengendalikan, yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Konsep ini lebih memusatkan pada perhatian pengiriman pesan. Ia tidak pernah ada harapan untuk mendapatkan umpan balik. Jadi yang jelas kalau ada memang garis perintah ya lakukan. Fokus dari leader untuk gaya ini adalah bagaimana bawahan melakukan sesuai dengan perintahnya, sehingga ada kecenderungan bahwa orang-orang yang memiliki gaya ini tidak peduli. Yang kedua, the equalitarian style. Gaya komunikasi dengan aspek penting berupa landasan kesamaan. Pimpinan yang menggunakan style ini cenderung lebih terbuka, lebih rileks berhadapan dengan karyawan. Biasanya juga style ini lebih memudahkan komunikasi dalam organisasi, bahkan lebih efektif dalam memelihara empati dan kerjasama karyawan. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur dengan memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Pesan-pesan yang muncul atau komunikasi yang cenderung lebih terarah kepada garis kewenangan yang dilaksanakan, bahkan mulai dari penjadwalan tugas, pekerjaan, semuanya serba struktur organisasi yang menentukan garis kewenangannya. Yang keempat, the dynamic style, yaitu gaya komunikasi yang dinamis, memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, the religiousing style, yaitu gaya komunikasi yang lebih mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk perintah, meski pengirim pesan memiliki hak untuk memberi perintah atau mengontrol orang lain. Maksudnya yaitu pengirim pesan bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, the withdrawal style, yaitu gaya komunikasi yang hanya muncul dengan melemahkan tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang lain memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi orang tersebut. Contohnya, saya tidak ingin ikut campur dengan urusan ini. Pernyataan tersebut bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Karakteristik-karakteristik yang ada di dalam organisasi. Yang pertama, muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar dan juga jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Jadi, setiap bagian pusat kekuasaan ada sampai kepada pusat kekuasaan tertinggi,
yaitu yang kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan struktur organisasi. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antara anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang keenam, adanya koordinasi antara setiap komponen yang ada dalam organisasi. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis, yaitu organisasi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang kedua, organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang ketiga, BUMN, yaitu organisasi yang seluruh modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Yang keempat, koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Selanjutnya, aliran-aliran informasi yang ada dalam organisasi. Yang pertama, aliran komunikasi di organisasi adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan-pesan kerja secara tetap dan berkesinambungan. Dan biasanya itu informasi didesain, diciptakan, ditampilkan, bahkan diinterpresentasikan dan hidup serta berkembang dalam sebuah organisasi. 2. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui informasi itu didistribusikan kepada anggota-anggota organisasi. Bagaimana pola distribusinya dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, aliran komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih dari satu ruang, bukan proses diadik. Bentuknya berupa memo, pertemuan, rapat, dan sebagainya. Keuntungannya lebih cepat, lebih mudah diakses, dan pada saat bersamaan setiap orang bisa mendapatkannya. Berhubungan dengan banyak sasaran orang yang ingin dicapai. Kemudian kerugiannya tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia. Biasanya digunakan oleh organisasi publik atau organisasi yang memiliki jaringan yang lebih luas. Yang kedua, berurutan, yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada di dalam setiap organisasi secara diadik. Diadik artinya bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa berbicara kepada siapa. Dan informasi yang disampaikan cenderung berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Bentuk komunikasi ini cenderung antarpersonal dan model jaringan sel. Keuntungannya menjamin kerahasiaan yang lebih tinggi, informasi lebih mendekatkan hubungan antar anggota. Kerugiannya lebih lambat, biasanya sangat efektif untuk organisasi yang bersifat politis, ideologis, rahasia, dan militer. Yang ketiga, serentak berurutan, yaitu kombinasi dari kedua aliran yang telah disebutkan tadi. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.